Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Hanif Speaking. Dalam tampilan seorang public speaker ketika berbicara di depan umum, kadang-kadang keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh hal kecil. Yang pertama adalah persoalan intonasi dan yang kedua adalah persoalan artikulasi. Seringkali berbicara yang tidak jelas, bergumam, omongan dan kata-kata yang dimunculkan tidak terdengar oleh publiknya, oleh audiens Anda. Bahkan cenderung kadang-kadang apa yang dikeluarkan dari mulut seakan-akan tidak difahami dan tidak sampai ke kuping audiens secara tepat, sehingga terjadilah miskomunikasi. Dan hari ini kita akan bahas itu lebih lanjut, bagaimana teknik vokal dalam public speaking. Bisa kita bayangkan ketika Anda berada di sebuah stage berbicara di khalayak ramai. Ketika intonasi tidak jelas, persoalan tinggi, rendahnya suara, atau suara yang terlalu monoton yang berada di satu step nada, atau justru kata-kata yang keluar tidak pada tempatnya, seringkali menjadi persoalan utama dalam miskomunikasi, sehingga audiens menjadi tidak fokus. Dan ketika sekian menit pertama audiens bermasalah dengan apa yang disampaikan oleh Anda, maka ini akan menjadi persoalan yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Anda. Pada saat itulah kegagalan itu muncul. Dua hal dalam teknik vokal yang akan kita bahas lebih lanjut adalah persoalan artikulasi dan intonasi. Seperti apa dua hal ini dan bagaimana kita mengeksekusi secara benar terkait dengan artikulasi dan juga intonasi? Anda tunggu setelah yang berikut ini. Intonasi terkait dengan tinggi rendahnya nada. Ini ibarat seseorang lagi bernyanyi dalam tangga lagu. Ada saat-saat di mana kita mesti berada atau dibawa pada intonasi yang lebih tinggi, dan ada tiba-tiba dibawa pada kondisi yang menurun tiba-tiba. Artinya tidak selamanya datar pada satu stage nada yang sama. Disinilah daya tarik seseorang ketika berada di depan umum menyampaikan sebuah persoalan atau membahas sebuah masalah. Ada daya tarik yang luar biasa ketika suara ditampilkan, ibarat mendengarkan sebuah lagu. Pada saat dibawa dalam kondisi yang lemah, kondisi itu membuat orang lain merasakan apa yang kita sampaikan. Dan ketika memang harus ada yang digarisbawahi, maka pada saat itu intonasi menjadi lebih tajam dan lebih tinggi. Yang perlu dihindari dalam intonasi atau tinggi rendahnya suara dan nada suara itu adalah menghindari dan mengantisipasi ketika Anda berbicara secara monoton dalam level yang sama, seakan-akan seperti robot, menjadi tidak menarik, segala sesuatu menjadi hilang, bahkan fokus dari obrolan Anda menjadi ditinggalkan oleh audiens. Strateginya adalah lebih banyak membaca dengan mengeraskan suara Anda, dan ketika bertemu dengan kata-kata sulit atau ada kalimat-kalimat tertentu yang perlu digarisbawahi, maka berikan penekanan. Penekanan itu bisa dalam bentuk suara yang lebih ditinggikan atau datar tapi dengan konsep yang lebih diperkuat. Misal kita bicara soal komunikasi. Pada prinsipnya komunikasi itu atau kesederhanaan komunikasi ditentukan oleh seberapa paham Anda. Nah, konsep seberapa paham ini menjadi catatan yang mesti diingat sebagai sebuah intonasi yang ditekan secara kuat. Ini yang mengindikasikan bahwa intonasinya didengarkan oleh audiens bahwa ini bagian terpenting. Intonasi tidak ditentukan oleh suara tinggi atau suara yang diperbesar atau dilemahkan. Bahkan suara lemah sekalipun ketika intonasinya benar dan tepat, ada penekanan, ada yang di bold kalimat demi kalimat, ada konsep yang ditekan, sebenarnya itu tidak jadi masalah. Suara yang stabil, yang cenderung lemah, itu masih bisa dikuasai dan didengar, bahkan masih tetap menarik buat audiens dibandingkan suara yang lantang, besar, tinggi, tetapi tidak ada penekanan-penekanan tertentu sebagai bentuk dari eksekusi sebuah intonasi ketika berbicara. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika ingin belajar soal intonasi, perbanyaklah membaca buku, membaca novel, kemudian coba latih untuk menjelaskan sesuatu, dan tandain bagian-bagian mana saja yang menurut Anda merupakan kalimat-kalimat yang penting yang harus ditekankan kepada audiens Anda. Sehingga berbicaranya tidak seperti air mengalir, tapi ada bagian-bagian yang ditekan, ada bagian-bagian yang ditinggikan,
ada bagian-bagian yang dianggap stabil tetapi dengan menggaris bawah sesuatu. Inilah konsep sebenarnya intonasi itu berhasil atau tidak. Jadi intonasi sangat tidak ditentukan oleh memperbesar atau memperkecil suara, tetapi ditentukan oleh seberapa yakin dan seberapa paham Anda bagian mana yang harus digarisbawahi, bagian mana kalimat-kalimat yang mesti ditekan, dan bagaimana Anda mengeksekusi dan menyampaikannya secara tepat. Teknik vokal yang kedua yaitu persoalan artikulasi. Ini terkait dengan pengucapan kata-kata, vokal dan konsonan yang keluar dari mulut. Ingat, artikulasi bukan persoalan mempertinggi suara menggunakan mikrofon atau alat sehingga Anda harus jumping, Anda berbicara mesti dengan nada yang sangat tinggi. Tetapi latihannya adalah pengucapan, mengeluarkan kata-kata, dan ketika bertemu dengan huruf vokal harus keluar dalam kata yang tepat dan pada posisinya. 5 huruf vokal menentukan: A, I, U, E, O. Apa risiko terbesar sehingga artikulasi mesti menjadi perhatian bagi seorang public speaker? Risiko terbesar adalah ketidakpahaman, miskomunikasi dari audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Berbicara terlalu cepat sehingga sulit dipahami dan dimengerti intinya apa. Berbicara terlalu lambat, munculnya kebosanan orang untuk menerka apa berikutnya. Makanya dalam artikulasi kita dituntun untuk berbicara tidak terburu-buru. Bukannya kita yang seperti mengatur volume, bukan kita yang mengatur kecepatan berbicara atau tinggi rendahnya nada kita berbicara, tetapi membenarkan fungsi artikulasi dari huruf-huruf vokal yang keluar dari mulut. Pada umumnya seringkali kita lupa ketika berbicara. Ada orang berbicara terlalu cepat, atau ada yang berbicara terlalu lambat, yang terlalu ditekan sedemikian rupa atau dibuat-buat. Dan sebenarnya kecepatan berbicara atau lambat, cepat, atau kencangnya seseorang berbicara tidak ditentukan oleh volume atau kita yang ngatur. Yang mengatur itu adalah mulut. Ada rongga bagian sini yang kita sebut bagian dari artikulasi tadi, keluar atau tempat keluarnya huruf-huruf vokal. Jadi ketika Anda mengeluarkan kata-kata dengan huruf vokal yang tepat dan benar, maka dengan sendirinya kecepatan berbicara sudah diatur sedemikian rupa. Jadi bukan kita yang ngatur. Posisi artikulasi huruf-huruf vokal yang membentuk kecepatan berbicara seseorang itu tepat sebagaimana mestinya. Nah, akhirnya membenahi artikulasi agar Anda berbicara tidak terburu-buru, agar apa yang kita sampaikan sampai bahkan sama persis apa yang kita inginkan ke kuping dan pikiran audiens kita, sehingga terjadi komunikasi yang tepat dan benar. Menghindari atau mengantisipasi terjadinya miskomunikasi dengan memposisikan kelima huruf vokal tersebut, membenahi tekstur bibir dan mulut agar A, I, U, E, O-nya muncul secara benar. Latihannya sederhana. Ketika Anda membaca, setiap kali bertemu dengan huruf vokal, ya sudah, lempeng saja. Ketika bicara A, ya A. Jangan diperbesar, jangan diperkecil, atau jangan dibentuk-bentuk. A bukan E. A. O bukan, tidak mesti dibulatkan sekali, tapi cukup O. A, I, U, E, O. Nah sayangnya, ketika membaca apapun, kita akan selalu dihadapkan pada huruf vokal. Nah ini persoalannya. Jadi ketika Anda membaca, benarkan saja, buat setiap huruf vokal yang muncul itu terdengar sebagaimana mestinya. Maka pada saat itu sebenarnya Anda sudah melatih diri untuk memberikan artikulasi yang benar, sehingga kecepatan berbicara Anda tanpa dibuat-buat akan terbentuk dengan sendirinya. Itu dua hal dalam teknik vokal yang kita bisa bahas secara sederhana dalam konten kali ini. Sebenarnya kita bisa bahas lebih lanjut, lebih dalam terkait dengan bagaimana mempelajari, bagaimana karakterisasi dari intonasi agar tepat dan benar, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan, termasuk juga artikulasi. Banyak sekali latihan yang bisa dilakukan, tapi kita akan bahas itu nanti di konten-konten berikutnya. Demikian public speaking bersama Hanif Al Qadri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.